Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika Ekonomi, pertemuan 3. Penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Pada bab sebelumnya atau video sebelumnya tentang dasar-dasar fungsi dan juga pengertian fungsi linear. Dari penggambaran grafik, metode substitusi eliminasi, kemudian cara menggambarkan grafik sudah dibahas pada video sebelumnya atau bab sebelumnya. Lah, sekarang pada bab ini adalah menggunakan konsep dasar-dasar fungsi linear ini menerapkan dalam kasus-kasus atau permasalahan ekonomi. Fungsi linear sangat lazim diterapkan dalam ilmu ekonomi, baik dalam pembahasan ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Jadi penerapannya ada dua, yaitu dalam ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Satu, penerapan fungsi linear dalam teori ekonomi mikro mencakup fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Kemudian ada pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Kemudian ada juga pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Kemudian ada juga subsidi ya terhadap keseimbangan pasar. Itu terkait dengan teori ekonomi mikro. Kemudian penerapan fungsi linear dalam teori ekonomi makro itu meliputi ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, kemudian ada pendapatan disposable, kemudian ada pendapatan nasional, kemudian ada fungsi pajak, dan juga ada fungsi investasi. Nah, nanti akan dibahas penerapan fungsi linear baik itu ekonomi mikro maupun ekonomi makro, tapi tidak semuanya ya. Sebagian dari teori ekonomi mikro nanti akan dibahas contoh-contohnya, kemudian juga untuk yang ekonomi makro juga sebagian, tidak semua sub penerapan ini kemudian dibahas dalam video ini. Kemudian yang selanjutnya adalah A untuk yang penerapan dalam ekonomi mikro. Yang pertama ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasarnya. A. Fungsi permintaan dan penawaran. Kita pahami terlebih dahulu fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan atau fungsi penawaran dapat dilihat dengan melihat hubungan antara P dan Q dengan kondisi fungsi tersebut harus berbentuk fungsi eksplisit ya. Misalnya dalam bentuk Q sama dengan atau P sama dengan. Bentuk umum dan kurva dari fungsi permintaan dan penawaran. Jadi ini adalah rumus umumnya, bentuk umumnya ya. Fungsi permintaan biasanya dicontohkan dalam bentuk Q sama dengan A dikurangi BP. Jadi Q di sini mewakili quantity ya, jumlah, kemudian P adalah price. Kemudian dalam grafiknya nanti Q adalah mewakili sumbu X, kemudian P itu adalah mewakili sumbu Y, garis horizontal ya, dan juga garis vertikal. Keterangan di sini price, kemudian Q quantity. Adapun grafiknya biasanya dia akan cenderung miring seperti ini untuk grafik fungsi permintaan atau kita sebut sebagai QD ya, demand. Kemudian untuk fungsi penawaran ya, kita perhatikan di sini ada Q juga sama dengan min A plus BP ya. Untuk keterangannya sama, hanya saja grafiknya biasanya miring ke arah sini ya. Kita perhatikan tanda di depan P-nya misalnya ya, ciri-cirinya. Kalau kurva permintaan pengaruhnya negatif ya, sehingga ketika harga dinaikkan maka jumlah permintaan akan turun karena negatif berbanding terbalik pengaruhnya. Ini sesuai dengan hukum permintaan. Sedangkan kalau penawaran, jika harganya naik maka jumlah permintaan juga naik, tandanya positif ya di B-nya. Sedangkan yang jumlah permintaan negatif, sehingga bentuk kurvanya seperti ini secara umum. Nah, ini perhatikan ya. Jadi ada tanda negatif, kemudian juga ada tanda positif. Kemudian
Untuk P dan Q di sini ya, sekali lagi bahwa Q itu mewakili sumbu X, kemudian P mewakili sumbu Y, price, harga, kemudian Q adalah kuantiti atau jumlah. Keseimbangan pasar. Jadi ada fungsi penawaran, ada fungsi permintaan. Sehingga nanti ada yang namanya keseimbangan pasar. Pasar suatu barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematis nanti adalah QD sama dengan QS. QD adalah fungsi permintaan, QS adalah fungsi penawaran. Dengan bahasa yang sederhana, perpotongan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran ini adalah titik keseimbangan atau kita sebut sebagai equilibrium. Ya, titik keseimbangan itu merupakan perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran. Berarti nanti juga ada equilibrium price dan juga equilibrium quantity. Karena berupa titik, gitu ya. Titik perpotongan. Jadi ini adalah rumus equilibrium atau mungkin kita sebut sebagai keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. Dan keterangan QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran atau fungsi penawarannya, QD adalah fungsi permintaannya. E kita sebut sebagai titik keseimbangan. E equilibrium ya, titik keseimbangan. Kalau ada istilah simbol PE berarti harga keseimbangan dan QE adalah jumlah keseimbangan. Secara grafik seperti ini. Jadi ini adalah titik keseimbangannya secara grafik umumnya, gitu ya. Selanjutnya, misalnya kita terapkan pada contoh. Contoh 1. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P. Nah, ini adalah fungsi permintaan ya. Sedangkan fungsi penawarannya adalah ini ya. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Gambarkan grafiknya. Jadi kita punya dua fungsi yaitu fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Dan rumus keseimbangannya adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Penyelesaian. Ada dua penyelesaian nanti. Yang pertama secara manual, kemudian untuk mengecek kita bisa menggunakan bantuan aplikasi komputer untuk mengecek pengerjaan manual kita sudah benar atau belum. Fungsi permintaan yang pertama ya. Jadi karena kita punya rumus QS sama dengan QD atau QD sama dengan QS, kita ubah terlebih dahulu ya. Dari fungsi permintaan yang awalnya adalah ini, kita ubah menjadi Q sama dengan 12 min P. Tinggal pindah ruaskan bahasanya. Kemudian fungsi penawarannya pun juga sama ya. P sama dengan 3 plus 0,5 Q, kita ubah menjadi Q sama dengan min 6 plus 2P. Dari mana? Kita pindahkan saja pindah ruasnya ya. Jadi P dikurangi 3 kemudian setengah pindah ruas nanti ketemu seperti ini. Penjabarannya ini sangat sederhana sekali, tinggal dikalikan 2 di kedua ruas nanti. Jadi saya anggap karena sudah mahasiswa dan di SMP maupun di SMA sudah dijelaskan bagaimana memindah ruaskan atau mungkin mengubah bentuk dari X ke Y atau Y ke X. Dalam hal ini mengubah bentuk dari P ke Q maupun dari Q ke P. Sekarang untuk mencari P ya, berdasarkan fungsi dari permintaan dan penawaran. Kita tahu bahwa keseimbangan itu rumusnya adalah QD sama dengan QS. QD itu untuk fungsi permintaannya yang berwarna hijau ini, kemudian untuk fungsi penawarannya adalah yang ini. Kita masukkan saja untuk QD-nya yaitu 12 min P. Kemudian untuk yang penawarannya min 6 plus 2P. Maka kita samakan keduanya karena persamaan ya. Jadi secara matematis mungkin bahasanya adalah pindah ruas. Namun sebenarnya secara konsep matematika bukan pindah ruas, tapi menjumlahkan
Ya, misalnya kita jumlahkan ini dengan plus 6, di sini juga dengan plus 6 gitu ya. Sehingga nanti hilang negatif 6-nya. Tapi dulu mungkin waktu sekolah menengah diajarkan pindah ruas gitu, katanya seperti itu. Meskipun dalam konsep matematika sekali lagi itu tidak dibenarkan, itu hanya trik cepat ya. Oke, kita coba aja, misalnya tambah 6 berarti hilang 6-nya di sini menjadi 18. Sehingga nanti hasilnya adalah nanti min 18 pindah ruas ke kanan ya, atau dikurangkan dengan 18, prosedur yang benar secara matematis. Nanti di sebelah kanan ketemu negatif 18. 2P dikurangkan dengan 2P, sehingga min P dikurangkan dengan 2P, hasilnya adalah min 3P. Jika agak susah memahami prosedur matematisnya, silahkan menggunakan istilah pindah ruas. Yang penting caranya bisa. Jadi misalnya plus 2P pindah ruas ke kiri menjadi min 2P, boleh. Tapi itu secara matematis bukan seperti itu sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat di sini berarti P. Nah, ini nanti ketemu adalah min 18 ya, dibagi dengan min 3. Hasilnya adalah 6. Berarti PE atau mungkin P keseimbangannya, maksudnya P itu ya. Jadi adalah 6. Kalau P ketemu 6, maka kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan yang fungsi permintaan. Nah, fungsi permintaan ini substitusikan saja ya. P sama dengan masukkan ke Q ya. Nah, misalnya kita masukkan ke Q sama dengan 12 min P, karena P-nya 6, maka kita masukkan saja nilainya, P-nya adalah 6. Berarti Q-nya ketemu 6. 12 dikurangi 6 hasilnya adalah 6. Berarti QE-nya adalah 6. Maksud PE dan QE ini adalah titik keseimbangannya. Jadi P-nya keseimbangannya adalah 6, Q-nya adalah 6. Sehingga keseimbangan pasarnya adalah 6,6. Kemudian untuk menggambarkan grafiknya ya, jadi kita sudah tahu bahwa keseimbangan pasarnya adalah 6,6. Untuk menggambarkan grafiknya, sebagaimana dalam fungsi linear, bab fungsi dan fungsi linear, kita bisa menggunakan tabel pembantu. Atau bisa juga kalau yang sudah agak familiar dengan cara menggambarkan grafik linear, itu bisa langsung saja. Misalnya jika P sama dengan 0, maka Q-nya adalah 12. Jika Q-nya yang 0, maka P-nya adalah 12 gitu ya. Begitupun juga dengan yang QS ya. Kita andaikan saja P-nya 0, berarti 2 kali 0, 0. Berarti Q adalah min 6. Saat P-nya 0, berarti Q-nya adalah min 6. Dan sebaliknya, ketika Q-nya yang 0, di sini yang 0, berarti min 6 pindah ruas ke kiri menjadi 6 sama dengan 2P. Berarti P sama dengan 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Nah, bagi yang masih agak bingung, silahkan dicoba menggunakan tabel bantuan seperti ini misalnya ya. Jadi ini persamaan ini saya sederhanakan biar dalam bentuk tabel, biar gampang. QD sama dengan 12 min P. Kita buat tabel seperti ini, P dan Q. Ini tabel pembantu ya. Ketika P-nya 0, ini sama saja dengan ini proses ini ya. Ketika P-nya 0 untuk persamaan ini, P 0. Berarti kan Q sama dengan 12 dikurangi 0. Berarti Q sama dengan 12. Ketika dibalik, Q-nya yang 0, berarti di sini adalah 0. Berarti 12 dikurangi P. Berarti P pindah ruas ya, menjadi positif. P sama dengan 12. Berarti ketemu 12. Cara yang sama berlaku juga untuk QS ya, untuk QS-nya, fungsi penawarannya. Ketika P-nya 0 ketemu ya, masukkan saja 0-nya. P berarti 2 kali 0, 0. Berarti Q-nya adalah min 6. Tapi ketika Q-nya yang 0 ya, kita masukkan ke sini 0 sama dengan min 6 plus 2P. Min 6 pindah ruas ya.
kemudian menjadi plus 6. 6 berarti sama dengan 2P, P berarti sama dengan 3. Lah, kalau sudah ketemu titik-titik ini berarti 0,12, 12,0, kemudian 0,6, 3,0. Kita gambarkan ya. Gambar yang pertama misalnya ya. Jadi kita ambil di sini terlebih dahulu 0,12. Berarti sejauh 0,12 titiknya di sini. Kemudian 12,0, 0,12 mohon maaf. Jadi nolnya yang di sini, kemudian G-nya adalah 12 benar di sini. Kemudian 12 P-nya, P-nya ke atas ya. 12 kemudian G-nya adalah 0 berarti di sini. Jadi titik ini 0,12 adalah di sini, kemudian 12,0 adalah di sini. Kita tahu bahwa untuk menggambarkan garisnya, kita tarik garis lurus antara titik sini dengan sini, tarik garis lurus yang hijau ini. Begitupun juga dengan yang QS ya, yang berwarna biru ya. Untuk 0,6 berarti nolnya P-nya ke atas ke bawahnya 0, kemudian min 6 ke kiri ya, ke kiri. Nah, di sini misalnya. Kemudian untuk yang kedua adalah 3,0, 3 ya. Kemudian, 0 ke atas. P-nya ke atas 3 ya. Kemudian X-nya yang 0. Berarti di sini titiknya. Lah, dari dua buah titik yang di sini dengan di sini ini kemudian tarik garis lurus. Lah, perpotongan antara ya, nah, keseimbangannya itu adalah 6,6. Berarti ini adalah titik E-nya atau titik equilibrium. Di mana PE adalah 6 ya, kemudian Q-nya adalah 6. Sehingga ketemu titik keseimbangannya adalah 6,6 dan grafiknya adalah seperti ini. Jadi itu tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasarnya. Selanjutnya adalah kita menggunakan misalnya menggunakan aplikasi untuk mengecek atau mungkin baik offline maupun online aplikasinya. Dalam hal ini saya menggunakan tetap GeoGebra ya. Kita bisa mengaksesnya. Jadi kalau kita gunakan seperti ini, mungkin perlu saya praktekkan. Kita tahu fungsinya ya. Fungsinya adalah P ini ya, kita ambil yang ini. Ingat, untuk menerapkan aplikasinya, X mewakili Q atau Q mewakili X, sedangkan P adalah Y. Maka kita coba yang pertama adalah Y sama dengan ya. Nah, Y itu adalah P ya, berarti 12 min X. Nah, 12 min X. Kemudian yang kedua adalah kalau mau pakai yang ini juga boleh, sama saja nanti. Misalnya X sama dengan 12 min P min Y, bisa sama saja. Tapi kita pakai yang umum yang Y ya. Karena Y kebetulan adalah diwakili oleh P, maka persamaan yang dipakai dalam bentuk P. 3 plus 0,5 X. 3 plus 0,5 X. Kalau pakai koma nanti nggak ketemu. Lah, ini sudah ketemu. Nah, untuk menentukan titik potong ya tinggal kita tentukan titiknya, bisa ya. Jadi di sini titik potongnya adalah 6,6. Kita klik sini. Kemudian kita klik. Nah, 6,6 gitu ya. Jadi inilah titik equilibriumnya. Kalau mau dikasih warna atau garisnya yang mungkin perlu diubah, silahkan diubah warnanya ya. Atau formatnya bisa garis lurus, jangan putus-putus. Begitupun juga dengan yang ini, formatnya adalah garis tidak putus-putus, maksudnya boleh gitu ya. Kemudian kalau mau diganti warna juga bisa. Misalnya kita kasih warna
biru, misalnya seperti itu. Atau yang ini adalah kuning. Dipisah. Nah, itu seperti ini. Sehingga nanti ketemu penyelesaian dengan aplikasinya adalah ini, ya. Ini yang manual. Nah, penyelesaian dengan aplikasinya seperti ini, ya. Jadi titiknya tinggal kita klik saja, nanti ketemu 6,6. Atau langsung penyelesaian persamaannya bisa juga dengan menuliskan kedua persamaan. Sekali lagi, ini digunakan hanya untuk mengecek apakah pekerjaan manual kita sudah sesuai apa belum. Ya. Selanjutnya ya adalah tentang fungsi pajak. Faktor-faktor yang dianggap tetap atau ceteris paribus dalam fungsi penawaran misalnya tentang teknologi, pajak, dan subsidi. Jadi kita anggap tetap. Lah, pengenaan pajak tersebut mempengaruhi harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Artinya apa? PE dan QE tadi ya. PE itu adalah price keseimbangannya, kemudian QE adalah jumlah keseimbangannya. Dengan adanya pengenaan pajak T atas setiap unit barang, maka posisi keseimbangan pasar akan berubah. Secara sederhana, kalau suatu barang dikenakan pajak, barang apapun, maka harganya nanti akan pasti naik, gitu ya. Harganya pasti naik. Secara otomatis, maka grafik fungsi penawarannya nanti juga akan naik. Produsen akan menawarkan harga jualnya lebih tinggi dari harga keseimbangan sebelum adanya pajak. Ya, kalau itu jelas ya. Jadi sekali lagi ini adalah tentang pajak, di mana setiap barang akan meningkat secara sederhana ya ketika dikenakan pajak. Maka fungsi penawaran sebelum dikenakan pajak, misalnya fungsinya seperti ini, maka ketika dikenakan pajak itu akan ditambah dengan T, ya. Akan ditambah dengan T, pajaknya, tax. Keseimbangannya sama, QD sama dengan QS ya. Tentu saja kalau kita mau mencari keseimbangan yang sudah pajak menggunakan fungsi yang ini ya. Kemudian ada pajak tanggungan konsumen ya. Kemudian ada juga pajak tanggungan produsen dan juga ada pajak yang diterima oleh pemerintah. Tinggal mengalihkan pajak dengan PET dan QET-nya. Nah, ini semua adalah rumus-rumus untuk kaitannya dengan fungsi pajak. Adapun contohnya yaitu contoh 2. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan. Nah, fungsinya sama ya dengan contoh 1. Jadi kita tahu bahwa keseimbangannya tadi 6,6. Jadi untuk mempermudah pemahaman. Kemudian pemerintah mengenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak? Ya. Jadi sekarang ada variasi di sini, ada tambahan pajak. Kita tahu sekali lagi di contoh sebelumnya ini adalah fungsinya sama. Ya, fungsi penawaran sebelum pajak, fungsi permintaan dan fungsi penawaran sebelum pajak. Dan titik keseimbangannya tadi ketemu 6,6 ya pada contoh 1 tadi. Nah, sekarang kalau sudah dikenakan pajak, maka yang berubah adalah fungsi penawaran. Pajaknya adalah sama dengan 3. Fungsi penawarannya ini, maka tinggal dijumlahkan saja. T plus 0,5Q ditambah 3. Karena pajaknya 3. Sehingga nanti tinggal dijumlahkan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sehingga jadi P sama dengan 6 plus 0,5Q. Karena sekarang sudah ketambahan pajak. Kalau mau diubah dalam bentuk Q, silahkan menjadi negatif 12 plus 2P gitu ya. Kemudian
ini adalah keseimbangan sebelum adanya pajak. Yang ditanyakan adalah keseimbangan sesudah pajak juga. Berarti nanti permintaan, fungsi permintaan ini kita cari keseimbangannya dengan fungsi penawaran setelah dikenakan pajak. Kita cari QD sama dengan QS dengan catatan QS-nya adalah fungsi penawaran yang setelah dikenakan pajak. Fungsi permintaannya tetap 12 min P, kemudian fungsi penawarannya adalah min 12 plus 2P. Maka kemudian tinggal dicari saja ya. Boleh menggunakan konsep pindah ruas ke kiri jadi min 3P, yang ini pindah ruas ke kanan jadi min 24. Kemudian P-nya berarti min 24 dibagi min 3 sama dengan 8. Berarti PET adalah 8. Kalau P-nya ketemu, maka tinggal dimasukkan ke salah satu persamaan ya, baik itu fungsi permintaan maupun penawaran yang telah dikenakan pajak. Paling gampang masukkan ke sini sehingga Q sama dengan 12 min 8. Sehingga nanti ketemunya adalah 4 ya. Berarti titik keseimbangannya berapa? Keseimbangan pasar sesudah pajak yaitu adalah 4,8. Sekarang bagaimana mencari pajak tanggungan konsumen? Maka tinggal dimasukkan saja T konsumen ya. PET dikurangi PE berarti adalah price ya, harga untuk setelah pajak dikurangi dengan pajak sebelum pajak. Berarti kan P ya, yang awal dikurangi P yang PET ini dikurangkan dengan yang sebelum dikenakan pajak. Sehingga 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Sedangkan pajak tanggungan produsen yaitu T dikurangi TK ya. T-nya adalah pajaknya adalah 3, kemudian ini yang ditanggung konsumen tadi ketemu 2, berarti 3 kurangi 2. Hasilnya adalah 1. Jadi pajak ini ada yang ditanggung konsumen, ada yang ditanggung oleh produsen. Kalau dibebankan kepada konsumen semua, nanti bisa jadi harganya sangat tinggi sekali nanti. Dan kemungkinan akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Kemudian pajak yang diterima oleh pemerintah yaitu T sama dengan T dikalikan QIT ya. T-nya adalah 3, kemudian QIT keseimbangan pasarnya jumlahnya adalah 4. Sehingga pajak yang diterima oleh pemerintah adalah 12 gitu ya. Tergantung satuannya, apakah ini dalam ratus ribu atau mungkin dalam jutaan atau mungkin dalam miliaran dan triliunan. Sekarang untuk menggambarkan grafiknya sama ya, karena tadi sudah digambarkan grafik yang ini ya, yang keseimbangan sebelum adanya pajak ya. Nah, ini sudah kita bahas di contoh sebelumnya. Kita buat tabel bantu, kemudian kita buat yang baru yaitu fungsi penawaran setelah pajak. Kita buatkan juga tabelnya sehingga nanti ketemu 0,-12 6,0. Sehingga ini adalah tadi yang QD dengan QS ya. Ini adalah keseimbangan yang lama yang berwarna hijau yang sebelum dikenakan pajak, sedangkan QST ini adalah fungsi penawaran setelah dikenakan pajak. Nah, di sini kita tahu bahwa keseimbangannya adalah 6,6 untuk sebelum pajak, kemudian setelah dikenakan pajak adalah 4,8. Jadi begitu cara menggambarkan grafiknya. Sama dengan cara sebelumnya. 0,-12 berarti perpotongan terhadap sumbu X. Kemudian 6,0 berarti perpotongan terhadap sumbu Y gitu ya. -12 ke sini, ke kiri ya, untuk fungsi penawaran setelah adanya pajak. Kemudian kita bisa juga menggunakan aplikasi untuk mengeceknya. Ya, jadi kalau untuk menggunakan aplikasi sama saja caranya, tinggal yang tadi kita tambahkan satu persamaan lagi yaitu
persamaannya adalah ini ya. Y sama dengan 6 plus 0,5 X. Y sama dengan 6 plus 0,5 X. Karena P mewakili Y, kemudian Q mewakili X. Sehingga tinggal enter saja, langsung keluar ya. Kita ganti format menjadi garis biasa. Lah ini dia. Berapa untuk perpotongannya? Tinggal kita klik titiknya di sini ya. Ini adalah perpotongannya. Perpotongannya adalah 4,8. Sedangkan perpotongan ini dengan ini adalah 0,6. Artinya apa? Ini adalah keseimbangan sebelum adanya pajak, dan ini adalah keseimbangan setelah adanya pajak. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi 6,6 di sini adalah 4,8. Contoh yang kedua, baik secara manual maupun kita ngeceknya dengan menggunakan aplikasi online. Ya. Kemudian yang ketiga adalah subsidi. Ya, kebalikan dari pajak adalah subsidi. Kalau pajak terhadap suatu barang nanti harganya akan semakin naik. Produsen akan menaikkan harganya. Tapi kalau subsidi maka dia akan lebih murah harganya karena disubsidi oleh pemerintah. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut lebih rendah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi pajak, ya, fungsi penawarannya di atas keseimbangan awal. Lah kalau subsidi nanti, maka fungsi penawarannya akan berada di bawah, ya, berada di bawah sebelum adanya subsidi. Ini untuk fungsi penawaran sebelum subsidi. P sama dengan A plus PQ. Jadi tandanya positif karena fungsi penawaran. Kemudian fungsi penawaran sudah subsidi, maka dia mengurangkan sejumlah subsidinya. Sehingga price-nya nanti akan semakin turun. Harga akan semakin turun ketika dikenakan oleh subsidi. Gitu ya. Jadi ini sesuai dengan teori. Kemudian keseimbangan pasarnya adalah QD sama dengan QS. Kemudian subsidi yang dinikmati konsumen, kemudian ada juga subsidi yang dinikmati produsen, kemudian subsidi yang diberikan pemerintah. Contoh untuk mempermudah, kita punya fungsi yang tadi kita pergunakan lagi ya. Nah, kemudian fungsi ini adalah fungsi permintaannya, fungsi penawarannya masih sama. Kemudian dikenakan subsidi sebesar 1,5 per unit. Berapa keseimbangannya baik sebelum dan sesudah subsidi. Kita tahu bahwa kalau sebelum tadi ketemu keseimbangannya adalah 6,6. Karena fungsinya tetap, jadi untuk mempermudah saja keseimbangan pasar sebelum subsidi berarti 6,6. Lah, yang perlu dicari adalah keseimbangan setelah dikenakan subsidi. Nah, maka fungsi penawarannya kita kurangkan ya. Karena subsidinya adalah 1,5, maka fungsi penawarannya ini ya, yang ini kita kurangkan dengan 1,5. Sehingga nanti hasilnya adalah P sama dengan 1,5. 3 dikurangi 1,5 hasilnya 1,5. 0,5 Q tetap. Kalau diubah dalam bentuk persamaan Q itu sama dengan min 3 plus 2P. Nah, sehingga nanti kalau untuk mencari keseimbangannya, QD sama dengan QS. QD-nya tetap, yaitu Q sama dengan 12 min P, sedangkan QS-nya adalah yang ini. Jangan menggunakan yang awal, karena yang mau kita cari adalah keseimbangan sesudah subsidi. Min 12 min P yang ini ya, kemudian min 3 plus 2P yang ini. Kemudian nanti ketemu, P-nya adalah 5, PS artinya adalah harga keseimbangan sesudah subsidi ya. Kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan, nanti ketemu QS-nya adalah 7. Sama caranya. Bedanya dengan pajak tadi, kalau pajak tadi adalah di penjumlahan, dijumlahkan di sini. Kalau sekarang dikurangkan.
Kemudian keseimbangannya berarti sesudah subsidi adalah 7,5, sedangkan untuk keseimbangan sebelum subsidi adalah 6,6. Lah, subsidi yang dinikmati konsumen tinggal dimasukkan saja, yaitu PE dikurangi PES, keseimbangan pertama. Berarti yang 6 dikurangkan dengan 5, yaitu 1. Kemudian subsidi yang dinikmati produsen adalah S dikurangi dengan SK. Subsidinya sebesar 1,5 dikurangi SK yang konsumen, ya, subsidi yang dinikmati konsumen adalah 1, berarti 1,5 dikurangi 1 hasilnya adalah 0,5. Sedangkan subsidi yang diberikan pemerintah atau yang dikeluarkan pemerintah adalah S dikalikan KIS, 1,5 dikalikan 7. Hasilnya adalah 10,5. Kemudian untuk menggambar grafiknya sama, ya, untuk keseimbangan yang awal. Kemudian untuk yang keseimbangan untuk fungsi penawaran sesudah subsidi kita gambarkan juga untuk grafiknya dengan bantuan tabel. Sehingga secara umum nanti KSS ini atau fungsi penawaran sesudah subsidi itu di bawahnya. Di bawah penawaran yang sebelum dikenakan subsidi. Ingat keseimbangannya di sini adalah 6,6. Begitu juga dengan yang setelah dikenakan subsidi, keseimbangannya adalah 7,5. Kalau tadi di pajak, kurva penawarannya itu di atasnya sebelum dikenakan pajak di atasnya. Tapi sekarang kalau subsidi berada di bawahnya. Ini menunjukkan bahwa keseimbangannya pun semakin lebih murah. Harganya itu lebih murah ketika dikenakan subsidi. Tapi kalau dikenakan pajak, keseimbangannya akan naik juga dia, sehingga lebih mahal. Jadi itu tentang subsidi. Untuk pengerjaan manualnya sama, tinggal dimasukkan ke aplikasinya, ya. Kemudian aplikasi untuk kurva yang sesudah subsidi tinggal masukkan yang ini. P sama dengan 1,5 plus 0,5 G, sehingga nanti ketemu seperti ini. Nah, ini dia untuk fungsi penawaran sesudah subsidi, ya, berada di bawahnya. Silahkan praktekkan sendiri, karena sama dengan ketika mencari keseimbangan maupun ketika adanya pajak, ya, contoh 1 dan contoh 2 dengan menggunakan aplikasi online. Selanjutnya adalah penerapan dalam ekonomi makro. Jadi kalau tadi kita membahas penerapan dalam ekonomi mikro, ya, sekarang dalam ekonomi makro. Yang pertama adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan atau pendapatan nasional dialokasikan ke dua kategori penggunaan, yaitu digunakan untuk konsumsi dan sisanya untuk saving atau tabungan. Rumus biasanya pendapatan itu, ya, untuk konsumsi dan ditambahkan dengan saving, ya. Keterangan Y pendapatan, kemudian C konsumsi, dan S adalah saving atau tabungan. Lah, fungsi yang menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan secara umum dirumuskan sebagai berikut. Jadi ini bisa dibolak-balik, ya. Jadi pendapatan sama dengan C plus S, maka S bisa saja sama dengan Y kurangi C. Tapi kalau kita mau mencari fungsi konsumsinya, berarti C sama dengan Y dikurangi S, saving, gitu, ya. Jadi dibolak-balik saja. Kemudian kalau kita lihat fungsi dari S itu sendiri bisa kita notasikan dalam bentuk A plus B kali Y. Kemudian 1 min B ini kita dalam kurung, gitu, ya. Min A diturunkan saja rumusnya. Untuk mempermudah pemahaman bisa kita terapkan pada contoh, misalnya diketahui konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Ini fungsi konsumsi, ya. Tadi kita punya Y sama dengan S tambah C. Bentuklah sebuah fungsi saving dan berapakah besarnya konsumsi pada saat tabungan sama dengan 0. Gambarkanlah grafik fungsinya.
Kita tahu bahwa Y sama dengan C plus S, kemudian S sama saja dengan Y dikurangi C. Kemudian tinggal dimasukkan saja fungsi konsumsinya, karena fungsi konsumsinya adalah 10 plus 0,75Y, maka masukkan ke C, menggantikan C di sini. Sehingga S sama dengan Y dikurangi 10 plus 0,75Y. Kemudian kalau ada persamaan seperti ini, penyelesaiannya adalah negatif kalikan 10, negatif juga dikalikan dengan 0,75Y, sehingga menjadi negatif 10, negatif 0,75Y. Kemudian ada Y yang berarti koefisiennya di sini 1 kalau tidak tertulis, berarti 1Y dikurangkan dengan 0,75Y. Sehingga kita kumpulkan yang ada Y-nya min 10 ke depan, Y-nya di sini. Nah, ini kemudian min 10 ditambah dalam kurung Y dikurangkan dengan 0,75Y. Hasilnya adalah 0,25Y. Ini adalah fungsi tabungannya, ya, fungsi tabungan. Lah, karena ada prasyarat bahwa besarnya konsumsi pada saat tabungan sama dengan 0, itu artinya saat tabungan S sama dengan 0, artinya kan S-nya tinggal kita ganti dengan 0. Sehingga 0 sama dengan negatif 10 plus 0,25Y. Kemudian pindah ruas ya untuk mempercepat. 10 sama dengan 0,25Y. Kemudian nanti ketemu, kita balik saja, 0,25Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 dibagi 0,225. Nanti ketemu adalah 40. Lah artinya apa? Y sama dengan 40. Itu artinya saat S sama dengan 0. Saat tabungan sama dengan 0. Yang berarti apa? Berarti kalau kita mengingat rumus yang awal, Y sama dengan C plus S, Y sama dengan C. Karena S-nya 0 kita masukkan ke sini, berarti otomatis Y itu sama dengan C, karena S-nya asumsinya adalah 0. Nah, berarti besarnya konsumsi, ya, besarnya konsumsi saat tabungan 0 berarti sama, yaitu 40. Berdasarkan pemahaman dari Y sama dengan C plus S ini. Karena Y sama dengan C. Gitu ya. Untuk menggambarkannya bisa satu-satu ya. Nah, untuk gambar grafiknya, misalnya untuk yang fungsi konsumsinya ya, kita gambarkan dulu konsumsi yang hijau, kita gambarkan grafiknya secara manual atau menggunakan aplikasi, tapi sebaiknya secara manual, jadi menggunakan tabel bantuan juga ya. Kemudian untuk fungsi yang Y sama dengan C, itu sama saja dengan Y sama dengan C di sini, itu sama dengan Y sama dengan X gitu ya. Kemudian ada fungsi savingnya ya. Di sini dalam hal ini Y mewakili X, kemudian di sini adalah C atau S, konsumsi atau saving yang di atas ya. Sehingga S sama dengan min 10 plus 0,25, ini adalah grafiknya. Grafik dari masing-masing, baik itu fungsi konsumsi, kemudian baik maupun fungsi yang tabungan, saving. Itu untuk penerapan dalam ekonomi mikro, ekonomi makro terkait dengan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Selanjutnya adalah fungsi pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Lah, perhitungan pendapatan nasional dilakukan dengan 3 macam pendekatan. Pendekatan produksi, kemudian pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Lah, ditinjau dari segi pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Secara konseptual seperti itu. Nah, pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran atau model perekonomian terbuka adalah ini dia. Y sama dengan C plus I plus G dalam kurung X dikurangi M. Itu pendapatan nasional ya. Kemudian C-nya adalah I-nya
investasi, C-nya adalah konsumsi, ya. Kemudian G adalah pengeluaran pemerintah. Lah, X dikurangi M itu adalah selisih ekspor dan impor. Gitu ya. Jadi selisih ekspor dan impornya berapa itu kita notasikan sebagai X dikurangi M. Nah, untuk menggunakan rumus ini, misalnya ada contoh 5, diketahui fungsi konsumsi masyarakat adalah C. Fungsi konsumsinya diketahui ini. Kemudian I-nya diketahui 200, pengeluaran pemerintah sebesar 100, sedangkan ekspor 300 dan impor 200. Hitunglah berapa pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran. Analisislah. Penyelesaian, diketahui C-nya ini, kemudian investasinya 200, G-nya adalah 100 ya. Kemudian M-nya adalah 200 dan X-nya adalah 300. Yang ditanya adalah Y. Maka ini sangat sederhana sekali, tinggal dimasukkan ke rumusnya. Y sama dengan C-nya masukkan, kemudian I-nya juga dimasukkan, G juga disubstitusikan, M juga sama, X-nya juga tinggal masukkan saja. Sehingga nanti setelah dimasukkan 500 plus 0,5Y plus 200 plus 100 dan seterusnya, maka nanti tinggal di hitung, hasilnya adalah ketemu Y sama dengan 1800 gitu ya. Nah, analisisnya dengan investasi sebesar 200, pengeluaran pemerintah sebesar 100, ekspor 300, impor 200 dan konsumsi 500 ditambah 0,5Y. Maka pendapatan nasional sebesar 1800. Tinggal satuannya dalam bentuk apa? Misalnya juta atau triliun atau miliar. Kemudian selanjutnya adalah fungsi pajak ya, untuk masih dalam topik penerapan ekonomi makro. Pajak yang dikenakan pemerintah pada warganya ya, ada dua macam, yaitu pajak jumlah tertentu dan tidak dikaitkan dengan pendapatan ya, T sama dengan T0. Kemudian yang kedua adalah pajak yang penetapannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan, yang besarnya merupakan persentase dari pendapatan itu sendiri. Ini ya. Misal kita simbolkan T sama dengan T kali Y. Y itu pendapatan, T adalah pajaknya. Secara keseluruhan, besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah adalah ya T sama dengan T0 ya, yang tidak dikaitkan dengan pendapatan. T0 ditambah TY. Nah, ini adalah pajak yang diterima oleh pemerintah ya. T0 merupakan pajak otonom, sedangkan T adalah proporsi pajak terhadap pendapatan, misalnya terhadap pendapatan seseorang, misalnya seperti itu. Nah, secara grafik ini ya, T saat T-nya sama dengan 1 sama dengan T0, kemudian T2 sama dengan TY gitu ya. Nah, maka nanti kurvanya adalah total ya. T yang diterima oleh pemerintah adalah T0 ya, karena T0-nya ini konstantanya, kemudian ditambah dengan fungsinya ini. Berarti ini grafiknya. Ya, T0 plus TY. Untuk penerapan contohnya misalnya Dani seorang manajer yang menerima gaji sebesar 5 juta per bulan. Dengan gajinya itu ia mendapatkan pajak sebesar 15% tiap bulan. Jadi pajaknya 15% dari 5 juta ini. Setiap bulan pemerintah memungut pajak dari warga negaranya, yaitu sebesar 100.000 rupiah. Maka berapa besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah? Jadi penerimaannya ada dua ya, T0 ya tadi. Kemudian ada TY. TY itu adalah persentase terhadap besarnya gaji ini. Penyelesaian yaitu Y-nya 5 juta, kemudian T-nya 15% ya. Kemudian T0-nya adalah 100. Yang ditanya adalah total penerimaan pemerintah dari pajak. Maka T sama dengan T0 plus TY. T0 itu dari sektor otonom misalnya. Nah, kemudian TY ini adalah 15% dari 5 juta. Sehingga masukkan saja, substitusikan 100.000 T0-nya 15% dari 5 juta. Kemudian T sama dengan 850.000. Nah, ini yang ditanya adalah pajak yang diterima oleh pemerintah
dari T0 dan juga TY gitu ya. Nah, dengan gaji sebesar Rp 5 juta per bulan dari Dani dan pajak sebesar 50% sesuai dengan besarnya pendapatan ditambah juga pajak rutin setiap bulan sebesar 100.000, maka pemerintah mendapatkan pajak sebesar Rp850.000. Itu maksudnya. Ini adalah total penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Nah, kalau ditanya misal beda lagi berapa pajak yang dibayarkan Dani, maka tinggal menghitung 15% dari 5 juta. Itu ya. Berarti 750.000. Kalau misal ditanya berapa besar pajak yang dikeluarkan oleh Dani, atau misal juga ditanya berapa besar pajak yang diterima pemerintah dari Dani, ya, dari Dani ini. Jadi tanpa melibatkan T0. Berarti ya cuma 15% kali kan 5 juta ya, itu sebesar 750.000. Sekian saya akhiri, kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.